Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu perkara seputar salat berjamaah, yaitu hukum salat sendirian di belakang saf. Dan kita sudah mendapatkan jawaban bahwa seputar masalah ini jumhur ulama atau mayoritas ulama menjawab orang yang salat sendirian di belakang saf maka salatnya sah, namun makruh. Salatnya sah tapi makruh. Solusinya dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk menarik satu orang yang di depan menemaninya ke belakang. Tapi itu pun kalau mungkin. Kalau tidak mungkin jangan lakukan, karena akan menimbulkan masalah baru. Bisa jadi orang yang kita tarik tidak terima, dan ini bermasalah, apalagi bagi orang yang mungkin tidak pernah mendengar hukum ini. Jadi jumhur ulama mengatakan sah walaupun makruh. Satu-satunya mazhab yang mengatakan tidak sah yaitu mazhab Hambali, mengatakan salat sendirian di belakang saf tidak sah, wajib diulang. Baik, itu sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu pembahasan seputar masalah al-istikhlaf fi shalah, yaitu hukum pergantian imam ketika sedang salat. Nah, di sini akan dibicarakan kapan imam selayaknya mengundurkan diri dan bagaimana cara mengganti imam dengan makmum yang di belakang. Bahasa yang digunakan adalah istikhlaf. Istikhlaf itu artinya adalah inabatul imam ghairahu minal muqtadin iza kana salihan lil imamah li itmamis salah badalul imam li uzrin qama bihi. Jadi yang dimaksud dengan istikhlaf, seorang imam mencari pengganti atau menunjuk pengganti seseorang dari makmum yang mengikutinya
yang dianggap oleh imam salihan lil imamah, yang dianggap oleh imam layak untuk menjadi imam, dan itu tujuannya li'itmamis salat, untuk menyempurnakan salat yang tersisa. Maka orang yang ditunjuk fayusiru as-sani imaman, orang yang ditunjuk kemudian menjadi imam. Wa yakhrujul awwal 'anil imamah, dan imam yang pertama keluar dari jamaah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan istikhlaf. Istikhlaf itu memimpin bahasa aslinya, maka disebut khalifah, artinya pemimpin. Istikhlaf mencari pemimpin, atau menunjuk pemimpin yang baru, disebut dengan istikhlaf. Nah, ini dalam hukum fikih berlaku dalam semua mazhab, dinyatakan sah dan boleh. Al-istikhlaf jaizun, melakukan pergantian imam di tengah solat dibolehkan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata, man asabahu qai', Rasulullah berkata, barang siapa yang ketika salat lalu ditimpa qai', tiba-tiba dia muntah, au ri'af, ataupun mimisan keluar darah dari hidung imam, au qalas, qalas itu seperti muntah tapi tidak berbentuk muntahan, cairan keluar dari lambung ke dalam mulut. Contoh Pak, kalau kita sudah banyak kali makan terlalu over, ilom naik lagi, kadang-kadang keluar rasa asam dengan cairan-cairan itu kan, kalau keluar dari lambung, kalau sempat mirip-mirip seperti muntahan, maka itu termasuk yang bisa menyebabkan batal. Jadi hukumnya kiasnya ke muntah. Berbeda kalau ludah tidak mengapa. Au mazi, ataupun keluar cairan dari kemaluan karena rangsangan. Walaupun ini jarang terjadi, tapi ada juga yang over dalam solat, dia enggak khusyuk, terfikir pada hal-hal yang menyebabkan rangsangan. Kalau itu semua terjadi, kata Rasulullah, di tengah-tengah salat, falyansarif, batalkan salat, falyatawadda, summa liyabni ala salatihi, dia yang batal ini wuduk kembali, lalu kemudian hendaknya diganti salatnya, dalam salatnya hendaknya diganti, didirikan salat itu disambung. Wa huwa fi zalika la yatakallam, namun kalau dia sendiri ingin menyambung salatnya sebagai imam juga boleh, syaratnya selama dia tidak berbicara. Nah, ini perlu kita tahu dulu di pemahaman secara umum. Untuk mengganti imam itu secara umum ada tiga proses. Yang pertama, imam menunjuk orang untuk menggantikannya. Yang kedua, imam tidak sempat tunjuk, imam mencret, nggak sempat tunjuk lagi, imam melarikan diri, nggak ada waktu untuk tunjuk. Kalau sempat ditunjuk, habis menghambu, ceritnya menghambu semuanya, dia langsung keluar. Maka cara kedua, makmum tanpa harus ditunjuk maju, yang merasa layak jadi imam. Cara ketiga, berdasarkan hadis, imam keluar lalu memberi kode supaya tidak bubar, lalu dia balik untuk melanjutkan imamnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pernah Rasulullah melakukan itu. Pada suatu waktu Rasulullah batal salat, dia membatalkan tiba-tiba salatnya,
di rakaat pertama sedang solat, sedang berdiri. Tiba-tiba Rasulullah langsung membalikkan badan ke makmum, lalu kemudian Rasulullah memberi kode dengan bahasa makanak. Ya, makanak itu berdiri di tempat, jangan bergerak, tapi memberi bahasa kode. Kasih Nabi berdiri di tempat, kata Nabi, kasih kode begitu. Lalu kemudian beliau keluar berwuduk kembali. Beliau keluar, bukan berwuduk, ke rumahnya, masuk ke rumahnya di samping mihrab. Keluar kembali, tidak lama keluar kembali, lalu beliau menyambung solatnya kembali. Beliau yang masih pimpin solat itu. Lalu perawi hadis mengatakan, dalam hadis itu sebutkan, kami melihat rambutnya basah. Setelah solat baru Rasulullah berkata, aku ini innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian, ada lupanya, dan aku lupa mandi junub, kata Rasulullah. Nah, silakan cek hadisnya Pak, hadisnya malah kuat itu, aku lupa mandi junub. Maka bapak yang lupa mandi junub nggak usah merasa malu, Rasulullah aja pernah terjadi itu. Nah, tapi kalau mandi junub lupa terus-terusan, itu perlu diru'yah itu. Kenapa bisa lupa mandi junub terus-terusan? Rasulullah lupa mandi junub, makanya beliau keluar langsung mandi, dan beliau sambung ternyata solatnya. Beliau sambung lagi, dan sahabat nggak ada yang bubar, berdiri menunggu Rasulullah. Ini tiga cara ini boleh dilakukan untuk melakukan pergantian imam. Dan salah satu yang diajarkan yaitu istikhlaf imam yang tunjuk, imam tunjuk, berdasarkan hadis tadi. Bagaimana caranya? Wa tariqatuhu, dan caranya, ayakhuzal imam bisawbil muqtadi walau masbuqan. Imam menarik baju seorang makmum walaupun makmum itu masbuq. Jadi imam dah batal nih, lalu dia pegang baju seorang makmum, dia tarik ke depan, ya. Walaupun yang ditariknya orang masbuq. Kalau menurut imam si masbuq lebih utama untuk jadi imam dibanding yang muwafiq, yang ikut imam dari pertama. Tentu nanti akan menimbulkan pertanyaan, Pak. Ini sebelum kita sambung. Tentu akan menimbulkan pertanyaan, kalau masbuq, kayak mana caranya dia imam? Yang imam masbuq, maksudnya begitu sudah selesai, sudah disuruh ganti, kan tentu akan menimbulkan tanda tanya. Masbuq baru masuk rakaat keempat lah bilang, kan? Atau rakaat ketiga baru dia masuk. Otomatis ketika dia ditarik oleh imam, dia memimpin salat, dia baru berada di rakaat ke-3, sedangkan orang yang dipimpinnya, yang jadi makmum, itu sudah rakaat ke-4. Kan begitu ceritanya nanti itu. Maka sebelum bapak tanya, saya jawab dulu, karena sudah dijelaskan di sini. Itu boleh menarik masbuq. Nanti caranya, ketika sudah waktunya salam, duduk sama-sama, si imam itu dia menyelesaikan rakaatnya sendiri, dia bangun lagi, kita makmum duduk menunggu beliau, jangan salam dulu, dia selesaikan berapa yang tertinggal, selesaikan sendiri. Mau 3 rakaat tinggal, dia selesaikan, kita duduk saja. Kadang-kadang sampai 3 rakaat dia tertinggal, walaupun di hati kita mengatakan, wah nak can kok trip, ini enggak can, ni lama kali kita tunggu. Tapi kalau mau dapat pahala jamaah, tetap tunggu, jangan keluar. Karena kalau kita salam sendiri, otomatis batal salat, selama kita tidak berniat mufaraqah. Kalau enggak berniat mufaraqah, batal salat.
Kalau niat mufarakah berpisah, kehilangan pahala jamaah. Tunggu saja si imam selesaikan sendiri itu sampai 3 rakaat. Sudah selesai dia masuk rakaat terakhir, baru nanti salam bersama-sama dengan imam. Begitu kalau yang ditarik orang masbuk. Jadi jangan heran-heran bahwa mungkin selama ini kita tidak menyangka bahwa boleh orang masbuk dijadikan imam. Dan lebih heran lagi nanti ke depan juga disebutkan, jangankan masbuk, yang tidak ikut solat di belakang imam pun boleh jadi imam. Dia nggak solat, jadi imam udah batal nih. Tiba-tiba ada dilihatnya di balik jendela, ada temannya yang mungkin belum salat bersama ini, baru datang. Lalu si imam panggil, kasih kode, kena, disuruh ganti imam, padahal dia nggak salat tadi belakang imam. Itu pun boleh, namun lebih utama menunjuk orang yang berada di belakang imam. Itu bicara lebih utama. Nah, jadi masbuk nanti waktu ditarik sama imam jangan menolak, jangan bilang oh lu masbuk, jangan begitu, langsung berdiri saja. Yang jadi masalah ketika pengetahuan ini tidak sampai. Selama ini mungkin jarang berbicara ke arah itu, ya. Jadi caranya imam tarik baju atau memegang baju seseorang makmum walaupun dia masbuk, wa yajurruhu ilal mihrab, lalu ditarik ke mihrab. Jadi ini kerja imam nih. Maksud baju nggak mesti baju, tangan, ya, tarik tangan makmum, bawa ke mihrab. Lakinil istikhlaf al-mudrik aula, tapi menunjuk orang yang salat bersama imam dari awal itu lebih utama. Maksudnya ada masbuk, ada mudrik. Bukan mudrik, dalam bahasa Syafi'i muwafiq, orang yang ikut bersama imam dari awal. Itu lebih utama ditarik yang muwafiq. Tapi kalau dibandingkan antara masbuk dengan muwafiq ini, ternyata lebih alim masbuk. Hari itu dia terlambat, tapi lebih alim masbuk. Maka tidak mengapa kalau kita berfikir si masbuk lebih utama, tarik saja si masbuk ke depan, tidak mengapa. Wa yata'akhkharul imam mahdudan wadi'an yadahu ala anfih. Jadi bukan dengan berbicara menggantikan imam itu, menunjuk pengganti itu bukan dengan bicara, bukan dengan kadangkah berdiri ya, ganti saya, atau sebutkan nama Muhammad, ganti sebentar, enggak begitu, ya. Enggak disuruh dengan bicara, tetapi disuruh dengan isyarat. Wa yatimul istikhlaf bil isyarah la bil kalam. Menunjuk pengganti itu bukan dengan bicara tetapi dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Pertama tarik, pegang terus, kemudian kalau si makmum tadi agak ragu-ragu ini rakaat keberapa, maka imam hanya memberi kode. Kalau dia misal sudah melakukan tersisa 2 rakaat, dia memberi kode 2 rakaat, ya. Beri kode. Kalau misal yang tinggal adalah sujud, maka dia memberi kode dahi. Jadi disebutkan di sini bahwa kalau imam ingin memberitahu bahwa posisi dia yang tertinggal sujud, misal, dia memberi kode pada dahi. Tapi sebenarnya kode itu tergantung daerah, mana yang bisa dimaklumi, yang bisa dipahami. Lalu imam ingin memberitahu bahwa dia harus keluar karena mimisan, misal. Dia tinggal kasih, si makmum kan waktu ditarik ini kan kadang-kadang bingung. Tiba-tiba imam langsung balik, langsung tarik, kan bingung. Maka imam memberi kode, misal mimisan. Maka dia faqa'a aw ra'afa fi salatihi, ya. Kalau dia mimisan di yang sedang terjadi ketika salat, maka dia memberi kode meletakkan di
hidungnya, dia mengatakan misalnya begitu. Nah, jadi semuanya adalah dengan bahasa isyarat. Nah, lalu dia wa yushiru bi asbu'ihi li adadi raka'at al-baqiyah, dia menunjukkan dengan jari tangannya berapa rakaat yang tersisa. Kalau dia ingin menunjukkan bahawa dia berada di posisi rukuk ketika ingin meninggalkan itu, maka dia meletakkan kode tangan di lututnya dan seterusnya begitu. Jadi itu sebenarnya di lapangan mungkin tidaklah sesulit itu, karena kan makmum juga lihat imamnya sudah batal waktu membatalkan diri di posisi mana. Nah, kemudian makmum yang ditunjuk itu maju ke depan. Cara maju, ingat kembali, jangan sampai batal solat. Ini kalau makmum ditunjuk. Ya, sebelum itu perlu kita tahu dulu, Pak, ini akan terjadi walaupun sekali-sekali. Makanya yang berdiri di belakang imam itu yang memang layak untuk mengganti. Yang berdiri di belakang imam harus ada satu atau dua orang yang layak mengganti. Kalau kita siap berdiri di belakang imam, kalau terjadi apa-apa harus siap mengganti, harus siap, jangan sampai tidak siap untuk menggantikan. Nah, ketika sudah ditunjuk, dia maju. Cara maju, jangan sampai batal solat. Langkah dulu 2 kali seperti yang diajarkan oleh semua mazhab. Langkah dulu 2 kali, ini 1, 2, berdiri dulu, jangan langsung 1, 2 langsung ke mihrab, itu bisa batal. Berdiri dulu di tengah sini dengan 2 langkah, sekurang-kurang 1 rukun. Masa berdirinya itu sekurang-kurang satu rukun. Masuk 1 rukun kalau melakukan rukuk berapa detik, situ berdiri dulu. Setelah itu baru langkah lagi. Oh, seandainya dia harus rukuk dulu, misalnya rukuk saja dulu. Setelah rukuk dia akan bangkit i'tidal. Nah, waktu i'tidal baru dia maju 2 langkah lagi. Maju sekaligus dalam pandangan jumhur ulama itu menyebabkan seseorang telah melakukan gerakan yang banyak. Walaupun gerakan banyak itu tidak diatur oleh Nabi berapa, tapi para ulama sepakat mengatakan 3 itu dalam uruf itu banyak. 3. Kita kan kalau sudah mengatakan 3 berarti banyak. Kan kita sering nasihat, ini jangan sampai 3 kali. Ini kalau berutang jangan sampai 3 kali kasih utang. Kita akan mengatakan kali ke runjuk utang, 3 kali saya kasih utang, kamu lagi. Berarti hitungan 3 itu dalam semua pikiran manusia itu banyak. Nah, itu kemudian makmum maju dan dia menyambung bacaan imam, kecuali pada bacaan wajib dia ulang dari Al-Fatihah misalnya. Oh, rupanya imam sudah selesai Al-Fatihahnya. Imam sudah selesai Al-Fatihah. Ketika imam batal, makmum ditarik ke depan, berarti yang tersisa apa? Ayat setelah Al-Fatihah. Maka makmum yang disuruh ganti jadi imam itu nggak perlu baca Al-Fatihah lagi, langsung baca ayat-ayat tadi. Oh, rupanya imam pas batal tadi pada bacaan ayat tertentu, kebetulan yang diambil misalnya surah Al-Baqarah, baru sedikit dibaca batal, dia tunjuk makmum, maka makmum silahkan sambung dari sambungan ayat kalau dia bisa hafal itu. Kalau dia bisa hafal, oh nggak bisa hafal, ganti dengan ayat lain yang sekira-kira cocok dengan waktu yang tersisa. Jadi jangan menyiksa makmum yang lain juga. Misal imam batalnya di ujung ayat, panjang pula itu, batal, ditunjuk makmum ulang lagi dari ayat yang lain yang diambil panjang lagi. Nah, ini kan menyiksa makmum. Nah, jadi oleh karena itu ya, makmum itu ya, boleh bergerak ya, menyambung apa yang tertinggal dari imam. Berikutnya, dalam mazhab Syafi'i
ini khusus dalam mazhab Syafi'i, istikhlaf itu boleh dilakukan dengan sebab-sebab baik, sebab itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi imam silahkan suruh ganti kalau ada hadas. Hadas itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh, imam terkentut atau sengaja kentut, itu tetap imam keluar. Dan imam jangan pura-pura jadi imam lagi, karena ada orang demi menutupi aib malu supaya enggak ketahuan siapa kentut, dia enggak batalkan solatnya. Dia berfikir begini, alah baik tipu aib, jangan tahu dia ini aib, dia sambung, padahal posisinya sudah batal. Ini berarti dia telah memimpin rombongan orang yang batal solat, tapi selama makmum enggak tahu imamnya batal, makmum aman, tapi dia menjadi pemimpin, dia tanggung semua kesilapan makmum ini, dia tanggung. Makmum nggak tanggung apa-apa, makmum tetap sah. Itu bahayanya berpura-pura. Jadi ya sudah, kalau kentut walaupun ketahuan, misal bau udah tercium, makmum sudah bingung, tiba-tiba imamnya keluar, baru makmum mengatakan, oh imam lagu kentut, misal begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan coba-coba untuk berpura-pura dalam salat. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, ya, baik hadas itu ta'ammadahu, disengaja atau tidak sengaja, ataupun dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, ya, maka segera membatalkan salat dan melakukan istikhlaf. Ya. Ada beberapa dalil di masa Rasulullah sudah terjadi istikhlaf. Di antaranya hadis yang menyebutkan anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kana yusalli bin nas. Pernah Abu Bakar menjadi imam karena Rasulullah belum datang. Faja'a Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah datang. Jadi Abu Bakar menjadi imam karena Rasulullah sedang mengurusi suku yang bertikai. Dalam hadis ada suku, ada dua bani yang sedang bertikai. Rasulullah menyelesaikan urusan mereka sampai terlambat pulang. Nah, ketika beliau pulang, Abu Bakar sudah menjadi imam, karena sahabat mengatakan, ya Abu Bakrin, mungkin Rasulullah nggak pulang tuh, kamu saja jadi imam. Jadi imam. Ternyata Rasulullah datang di tengah-tengah salat. Nah, lalu kemudian fajalasa ila jambih, Rasulullah ketika datang langsung masuk ke dalam saf, ya, dan duduk di dalam melanjutkan salat dalam saf. Lalu Abu Bakar ketika diberi kode oleh sahabat lain bahwa Rasulullah sudah datang, langsung dia mengundurkan diri. Dia undurkan diri, dia ke belakang. Padahal Rasulullah ketika dia mau ke belakang, Rasulullah sudah memberi aba-aba, jangan mundur. Kata Rasulullah. Ini Rasulullah masuk dalam saf, tiba-tiba Abu Bakar dengar kode dari sahabat lain. Nah, akhirnya Abu Bakar tetap mundur dan Rasulullah maju menjadi imam. Berarti sudah dua imam dalam satu salat. Ketika selesai salat, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau mundur? Kan sudah ku katakan jangan mundur. Apa kata Abu Bakar? Tidak layak anak Abi Quhafah, karena ayahnya Abu Quhafah, tidak layak seorang anak Abi Quhafah menjadi imam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, Abu Bakar enggak tahan untuk jadi imamnya Rasul. Ini hadis pernah terjadi istikhlaf di masa Rasulullah, pergantian imam dalam satu salat. Juga pernah terjadi di masa Umar, waqad istakhlafa Umar radhiyallahu anhu hina tu'ina. Umar ketika ditusuk, ketika dibacok oleh Abu Lu'lu', ya, pembenci Umar. Ketika dibacok oleh Abu Lu'lu', Umar jatuh, dan di saat itu langsung salah seorang sahabat mengganti imam, yang lain menolong Umar, satu orang menggantikan Umar menjadi imam. Jadi dari dulu istikhlaf ini sudah ada, makanya tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum istikhlaf
dibolehkan. Menurut mazhab Syafi'i, wa istikhlaful musallin aula min istikhlaf al-imam. Menurut mazhab Syafi'i, makmum mengajukan dirinya itu lebih utama daripada imam yang menunjuk. Jadi tadi istikhlaf itu kan imam tunjuk, imam tunjuk. Tapi menurut mazhab Syafi'i, seandainya imam tidak tunjuk, imam keluar langsung, makmum mengajukan dirinya itu lebih utama. Li'anna al-haqqa fi zalika lahum, karena urusan penggantian itu adalah haknya makmum. Makmum harus ada pemimpin, maka makmumlah yang mengajukan pemimpin. Jadi maksudnya yang di belakang imam nggak perlu ditunjuk. Kalau imam sudah keluar nggak perlu ditunjuk-tunjuk, langsung maju saja, langsung maju. Illa fi raka'atil ula min al-jum'ah fa innahu wajibun 'alaihim ay yastakhlifu wahidan minhum litudrika biha al-jum'ah. Kecuali pada solat Jumaat itu kalau terjadi sesuatu pergantian imam, itu wajib bagi imam untuk menunjuk makmum segera menggantikannya. Jadi jangan berharap dari makmum siapa yang maju, karena harus dilakukan segera. Karena bisa jadi makmum kalau berharap-harap, makmum nggak ada yang maju, berharap yang ini berharap ke sini, akhirnya nggak ada yang maju. Nah, imam segera menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya pada salat Jumaat supaya tidak lama jeda. Tidak lama jeda. Dan di sini dikuatkan kembali, bahkan dibolehkan untuk menunjuk imam yang baru walaupun tidak berasal dari jamaah yang salat di situ. Namun jadi catatan, kalau seandainya yang ditunjuk bukan orang yang salat bersama imam, seperti kita cerita tadi ya, jadi kita tunjuk orang luar yang belum salat bersama imam, kita panggil, kita tunjuk. Kalau yang menggantikan imam bukan orang yang salat bersama imam itu, maka seluruh makmum itu wajib berniat mengikuti imam yang baru. Jadi begitu dilihat imamnya baru dan tidak termasuk yang bahagia golongan orang list makmum yang sudah ada, maka dalam hati segera berniat untuk mengikuti imam yang baru. Tapi kalau yang digantikan oleh makmum walaupun masbuk tapi sudah salat bersama imam ini, itu tidak perlu memperbaharui niat, tidak perlu memperbaharui niat. Nah begitu, itu hal yang paling penting yang patut kita ketahui tentang masalah pergantian imam. Wa iza lam yastakhlif ahadun fi ghairil jum'ah. Sedikit lagi, kemudian kita baru bertanya jawab. Kalau tidak ada seorang pun yang menggantikan imam selain salat Jumat, jadi kalau salat Jumat wajib, wajib, enggak ada seorang pun yang berani maju, akhirnya kosong imam, mau dikasih kode dari belakang untuk suruh maju satu orang pun nggak berani bicara, karena kalau bicara kan batal. Mana boleh orang belakang maju, tidak, maju satu orang, baik gaduh ina, nggak bisa, batal yang bicara itu. Yang di belakang imam semuanya orang yang nggak berani jadi imam. Kalau Allah ahad belum hafal, Al-Fatihah masih rusak, dia tahu diri ni, dia baru ikra satu. Misal contoh ni Pak, contoh yang nggak ada di sinilah biasanya. Biasa kejadiannya di masjid-masjid di Afrika lah, kan? Ini semua ikra satu yang berdiri belakang imam, nggak ada yang berani maju, takut semua bacaannya salah. Akhirnya di belakang nggak berani ngomong, di sini nggak ada yang berani maju. Dalam mazhab Syafi'i diatur begini, nawa al-muqtadun al-mufaraqah. Di saat seperti itu, karena nggak ada yang berani maju, maka semua makmum disuruh berniat mufaraqah, berpisah dari imam. Walaupun imamnya sudah nggak ada lagi, tapi kan statusnya kan masih bergantung itu. Statusnya tadi, status pertamanya kan masih mengikuti imam.
Walaupun imam sudah keluar, nggak ada yang berani maju, maka setiap makmum disuruh berniat mufaraqah. Lalu wa atimmu salatahum furada, sempurnakan salat itu masing-masing. Wasahat, baru sah salatnya, baru sah salatnya. Tapi kalau nggak berniat mufaraqah, langsung salat sendiri, ini kadang ada yang maju, akhirnya orang belakang kan kesal kan, pala awak. Mereka mengatakan, mereka dalam hati sebenarnya terus enggak mufaraqah, enggak berniat berpisah dari imam, mereka sempurnakan sendiri tanpa berniat, batallah salatnya. Karena statusnya adalah status mengikuti imam dari awal niat. Kita ini kan taken kontrak, kalau belum dibatalkan kontrak itu kan masih terikat dengan kontrak pertama. Jadi kalau kita langsung salat sendiri, enggak ada yang maju, itu batal salat. Harus niat dulu mufaraqah, berpisah dari imam, lalu sempurnakan salat masing-masing, maka salat mereka sah. Ya. Baik, timbul masalah terakhir. Bagaimana posisi seandainya imam batalnya waktu sujud? Makmum sedang sujud semuanya, imam kentut di waktu sujud, lalu imam sudah batal. Bolehkah imam membangunkan makmum dengan takbir Allahu Akbar? Nggak boleh, karena di saat itu dia bukan imam lagi, udah nggak sah lagi jadi imam, sudah batal. Ketika sujud sudah batal. Nggak boleh dia membangunkan makmum dengan satu takbir lagi. Jadi bagaimana caranya? Dia bangun, lalu dia memberi isyarat pada satu makmum, tepuk makmum, kan tepuk, ditepuk. Karena kalau tepuk tu beda, tepuk dengan tepuk beda ya. Ditepuknya makmum, beri kode, tapi jangan bicara, karena tadi pergantian itu memang enggak disuruh dengan cara bicara. Nah, disitulah pengetahuan makmum betul-betul harus memahami fikih ya. Jadi begitu dia ditepuk kepalanya atau badannya oleh si imam ya, imam bisa memberi kode dengan macam cara. Apakah mengangkat kepala makmum, dia angkat, jadi kan makmum terlihat sedikit imamnya nih. Di situ makmum menyadari bahwa dia sudah harus menggantikan imam. Dialah yang kemudian takbir. Dia yang takbir Allahu Akbar, dia takbir, duduk tahiyat awal. Lalu dia belum bisa berdiri kan? Kadang belum bisa berdiri, nggak apa-apa, nggak maju ke depan. Dia takbir lagi, sujud lagi yang kedua, baru dia bangun, bisa contoh rakaat berikutnya. Nah, di saat itu baru dia maju ke depan. Baru dia maju ke depan. Nah, itu kalau dalam keadaan posisi semua dalam keadaan sujud. Nah, memang unik agama ini, Pak. Hal-hal sekecil-kecilnya diatur dalam agama ini. Dalam urusan menyembah Allah, paling sempurna aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurna. Teman saya ikut dakwah di Australia. Rata-rata mereka mengakui uniknya Islam. 5 waktu mereka mengingat Allah. Agama lain enggak kayak gitu. Saya tanya sama teman yang Kristen ya, saya ada teman-teman juga yang Kristen, saya tanya, mereka hari Minggu itu datang boleh, tidak datang boleh. Selain hari Minggu, yang mau sembah di rumah silakan, yang enggak sembah pun tidak mengapa. Islam sangat teratur, sehari 5 kali disuruh sembah Allah ya. Ini menunjukkan kebenaran agama ini, maka jangan ragu sedikit pun. Inilah agama pembawa jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu cara melakukan istikhlaf, pergantian imam. Sambung secara beraturan mulai minggu depan, insya-Allah kita sudah masuk pembahasan baru, yaitu salatul Jum'ah, tentang seputar masalah salat Jumat ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.